Bertemu lagi dengan saya, Setbongga, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada disiplin positif merupakan nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan bersama baik dalam lingkup kelas maupun sekolah yang diyakini untuk dilaksanakan secara terus-menerus sehingga semua warga sekolah menyadari tindakannya bukan karena paksaan atau untuk mendapatkan pujian, namun berdasarkan motivasi internal sehingga membentuk karakter baik. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, ada 2 poin yang menjadi motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apabila motivasi eksternal lebih dominan terjadi pada peserta didik, maka guru harus menumbuhkan motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep budaya positif yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Pada konsep ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, guru sebagai penghubung, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Guru diharapkan berada pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik untuk bekerja sama dan memotivasi untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta memberikan dukungan untuk menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan nilai-nilai positif yang diyakini. Pada posisi ini, seorang guru menerapkan restitusi untuk menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar menjadi manusia yang merdeka dan berkarakter baik. Konsep selanjutnya adalah keyakinan sekolah dan kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat bersama dengan peserta didik dalam forum diskusi dan curah pendapat, lepas dari latar belakang suku, bahasa, dan agama. Konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. 3 tahapan pada segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Untuk menerapkan segitiga restitusi, seorang guru hendaknya pada posisi kontrol sebagai manajer yang bertujuan untuk menciptakan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar menjadi manusia yang merdeka, bertanggung jawab, dan berkarakter baik. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran sebelumnya pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, penerapan budaya positif sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan memerdekakan, menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodratnya, menciptakan pembelajaran dan lingkungan yang nyaman, aman, serta menyenangkan. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana dengan kekuatan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki serta kolaborasi dengan semua warga sekolah sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati, maka penerapan budaya positif akan terwujud. Selanjutnya pada modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak, mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah salah satu visi guru penggerak yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, seorang guru harus menerapkan budaya positif sebagai bentuk prakarsa perubahan yang hendak dicapai terlebih dahulu.
Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham terkait dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut harus diwujudkan lewat tindakan, walaupun dalam penerapannya memiliki konsekuensi masing-masing. Ada konsep yang perlu ditingkatkan, bahkan ada juga yang perlu untuk dihindari. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selama ini, saya beranggapan bahwa dengan memberikan penghargaan atas pencapaian peserta didik akan membuat mereka semakin termotivasi untuk berbuat yang terbaik. Namun, ternyata hanya sebagai motivasi eksternal saja yang akan bertahan selama penghargaan itu diberikan, dan sebaliknya ketika penghargaan sudah tidak diberikan, justru akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan kreativitas, serta merusak potensi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Penerapan budaya positif sebenarnya sudah diterapkan di sekolah dan di dalam kelas, namun masih bersifat sebagai aturan yang harus ditaati. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa budaya positif dilakukan dengan motivasi internal, bukan karena paksaan, menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan pujian. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah menangani peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan sekolah dan kelas, seperti peserta didik yang sudah berkali-kali ditegur untuk merapikan rambut namun tidak diindahkan. Pada kasus ini, saya menerapkan konsep segitiga restitusi. Ada perasaan bahagia melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika nilai-nilai kebajikan tersebut diterapkan. Hal baik yang menurut saya sudah saya terapkan adalah peserta didik sudah bisa menyadari kesalahannya dan belajar untuk berpikir kritis menemukan solusi berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini. Namun, saya masih perlu untuk memperbaiki diri agar bisa berada pada posisi kontrol sebagai manajer, berkolaborasi, dan terus menguatkan motivasi diri untuk menerapkan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, kelima posisi kontrol tersebut sering saya pakai ketika berinteraksi dengan peserta didik. Terkadang saya menjadi penghukum ketika saya sudah merasa lelah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya sudah mulai untuk berada pada posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi dalam membantu peserta didik menemukan solusi atas permasalahannya. Perbedaannya sangat jelas karena selalu ada rasa puas dan bahagia ketika peserta didik dapat menyadari apa yang terjadi padanya dan menemukan solusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pernah melakukannya, namun saya tidak menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari restitusi. Tahapan yang saya praktekkan adalah tahapan yang kedua dan ketiga dengan mengatakan, apa alasanmu melakukan itu? Dan mau jadi apa kamu nanti? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana membangun kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif kepada orang tua peserta didik, bahkan kepada masyarakat luas. Demikian dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.